Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara bedah cerpen yang berjudul Malam Pertobatan yang ditulis oleh Bapak Ranang Aji. Bahagia sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara dalam kegiatan malam hari ini, di mana ketika seluruh dunia sedang gegap gempita menyambut Piala Dunia, kita masih bersemangat menyalakan api literasi ya. Ya karena memang bagi beberapa orang apalah arti Piala Dunia saat Piala Dunia akhirat mereka telah dimenangkan oleh orang lain ya. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian nanti ada pembacaan puisi oleh beberapa teman kita. Yang pertama pembacaan puisi oleh Snow White, kemudian pembacaan puisi oleh Okta, lalu ada dari Ibu Dwita yang akan membagi semangat literasi sebagai duta literasi di Kabupaten Cilacap. Kemudian ada pembacaan puisi oleh ada dari Bu Wulan Butterfly yang akan menyampaikan tentang kumpulan cerpen yang berjudul Matahari Tak Terbit Lagi di Matamu sebagai buku terbaik juara 1 penghargaan Gubernur Jawa Timur. Kemudian ada pemutaran video CV oleh Pak Ranang selaku narasumber kita. Lalu ada perkenalan narasumber, penyampaian materi oleh narasumber, kemudian tanya jawab dipandu oleh moderator. Acara berikutnya ada pembacaan puisi oleh Mbak Kristi, Pak LJ, dan Jahanam. Jahanam ini masih cukup asing ya, ini kok namanya Jahanam ya, moga-moga orangnya baik ya. Tidak seperti namanya, cuma nama aja ini ya. Kemudian nanti akan diakhiri dengan konklusi oleh narasumber dan ditutup oleh MC. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup ya? Oke, baiklah. Untuk acara berikutnya, ini adalah acara inti kita pada malam hari ini. Yang akan bertindak sebagai moderator pada malam hari ini adalah Bapak Nugroho Putu Warsito. Apakah sudah siap, Mas Putu? Siap. Oke, luar Siap, biasa. Mantap. Mas Putu ini di tengah kesibukannya dalam berbagai hal, sudah juga malang melintang di dunia Zoom, Mas Putu ini. Di dunia Zoom banyak banget kita lihat poster-posternya terpampang menjadi narasumber, menjadi moderator, kadang penggembira ya. Tapi kalau bareng saya seringnya Mas Putu ini jadi moderator ya, Mas. Ya, kita kan Ya, memang kami Mas MC saya moderator. Iya betul. Mungkin karena pemikiran Mas Putu ini paling moderat atau paling kotor gitu ya. Enggak ya. Enggak ini. Bercanda saja ya. Boleh atau bahasanya Mas, moderat dan kotor. Moderat. Oke. Saya persilakan kepada Mas Putu untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama terkait karya-karya beliau. Monggo Mas Putu, dipersilakan. Siap. Terima kasih Mas Budi, luar biasa MC-nya ini pemecah suasananya, breaking banyak hal-hal yang di luar dugaan bercandaan. Ya. Saya catat tadi beberapa poin ya. Boleh saya izin saya copy paste Mas nanti. Monggo. Dan kotor itu saya baru dengar. Oke, teman-teman sekalian, ini hari yang indah sekali. Malam Senin kita belajar bersama. Waktu agak sedikit nabrak dikit ya, ini udah 8.15. Saya mungkin tidak akan berpanjang kata dalam memperkenalkan
siapa narasumber kita karena ini sudah luar biasa populer. Bahkan saya menikmati beberapa karya Mas Ranang. Sugeng dalu Mas Ranang, selamat malam. Mas Ranang sudah hadir ya? Ya, Mas Ranang Aji SP. Beliau ini karyanya Mas, dalam betul. oh iya Mas Ranang. Sorry. Siap. Saya boleh manggil Mas ya atau Pak Ranang? Apa saja, Rana juga boleh. Kayak kalau komunikasi jangan Pak-Pakan lah ya Mas ya. Nah, iya. Mendingan Mas Ranang ini saya menikmati beberapa karya Mas Ranang, fiksi maupun non fiksi, ya karya-karyanya banyak diterbitkan di ya digital maupun non digital ya. Termasuk yang akan kita bedah malam hari ini. Ya, soal ini beliau ini dalam publishing di LLC USA, menerjemahkan 2 cerpen yang dalam bahasa Inggris dan naskahnya. Ini naskahnya berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, antara sastra modern dan pasca modern, makna dan jejak terpengaruhnya, menjadi nominator. Oh ini karyanya ya Mas Ranang ya, karya Mas Seno Gumilar Darmo ya, cerpennya. Betul Mas, ya betul. Ya, cerpennya Mas SGA ya. SGA ya. Saya betul. termasuk favorit juga itu. Waduh, saya malah belum baca ini ya, kalau yang ulasannya Mas Ranang ini nanti akan saya cari-cari. Nanti saya kirim kalau butuh. Boleh. Ada bukunya itu tebel dan teman-teman banyak di situ. Siap, banyak sekali ilmu yang akan kita gali malam hari ini. Kayaknya waktu sudah cukup ini larut ya. Mungkin nanti ini Mas mohon izinnya kalau sebelum menyampaikan ada tayangan yang siap. Insya Allah akan pakai slide ya. Mungkin sekaligus diulas cerpen Mas, karena beberapa teman kita di sini ini kayaknya banyak bermain-main dengan puisi. Cobalah dengan mungkin disampaikan Mas Ranang, kayaknya kita bisa tergoda untuk ya mencoba-coba bermain-main dengan cerpen gitu. Nah, mengapa cerpen gitu ya? Mengapa memilih cerpen dan seperti apakah cerpen yang akan kita bahas malam hari ini? Judulnya itu apa? Mas, aku tuh baru masih buka di Kompas nih Mas. Malam pertobatan kalau malam ini. Iya, malam pertobatan. Ini luar biasa. Saya langsung teringat di beberapa tahun silam saat saya sering bertemu dengan korban penembak misterius. Saya ngerasain ini suasana. Saya SD itu Mas, masih ketemu langsung satu jenazah. 80-an ya berarti. 80-an betul Mas. Saya sudah cukup berusia. 80-an saya udah sekolah itu. Sama, saya SD juga itu kayaknya. Sama kayak kita Mas ya. Ya mungkin itu Mas. Saya berikan waktu untuk Mas Ranang. Kalau kata panitia ini 30 menit materi, 30 menit berdiskusi. Tapi saya monggo saja senyamannya Mas Ranang. Kita punya waktu sampai dengan 1 jam ke depan. Dipersilakan Mas Ranang, monggo. Oke, baik Mas Putu, selamat malam teman-teman Genitri dan salam hormat untuk para ketua di sini. Sekali lagi perkenalkan saya Ranang Aji SP, nama pena, nama panjangnya Ranang Aji Surya Putra. Saya tinggal di Magelang dan seperti teman-teman di sini saya juga seorang penulis baik fiksi maupun non fiksi seperti kata Mas Putu tadi. Tetapi saya sebenarnya juga masih penulis pemula ya. Jadi perjalanan sastra saya, menulis fiksi saya terutama itu baru mulai tahun 2018. Setelah saya pensi dari dunia jurnalis ya. Jadi kalau kita gunakan ukuran Ayu Utami misalnya, penulis pemula itu tidak lebih menulis buku dari 5 ya. Di bawah 5 buku itu masih dianggap sebagai pemula. Saya baru 1 atau 2 lah baru memiliki buku kumpulan cerpen tunggal. Saya tidak tahu bagaimana ukuran Ayu Utami mengambil ukuran dari siapa, tapi yang saya dengar seperti itu. Saya senang bisa bergabung bersama teman-teman Genitri di malam ini untuk berdiskusi tentang
cerita pendek, dan kebetulan cerpen tersebut adalah cerpen saya, Malam Pertobatan, dan ini agak membuat saya kikuk karena bedah buku, bedah cerpen yang bedah saya sendiri, yang menulisnya sendiri. Rasanya agak aneh. Tapi panitia kemarin kan menyodorkan saya tiga hal ya sebenarnya, yaitu satu bedah cerpen Malam Pertobatan, dua dasar-dasar menurut cerpen, dan ketiga tentang aliran sastra. Saya jadi agak saya menduga ini bahwa penyodoran cerpen ini pasti adalah ulah Bu Iis ya. Karena mungkin beliau mendengar bahwa cerpen Malam Pertobatan kebetulan mau dipinang oleh Falcon Film untuk mau difilmkan, dan itu membuat saya senang juga. Artinya ada rezeki yang tidak terduga dari situ. Karena cerpen itu saya tulis sebulan yang lalu di Kompas Digital ya. Dan saya yakin teman-teman juga belum membaca cerpen ini, atau kebanyakan belum membaca cerpen ini ya. Jadi membedah cerpen ini sebenarnya juga agak terasa aneh karena saya harus membedahnya sendiri dan teman-teman belum membaca. Tapi baiklah kita sudah, akan... Pak. Sudah baca. Oh, sebagian ya. Sebagian sepertinya. Siap. Ya, tapi baiklah kita akan melakukan. Tapi mungkin saya akan hanya melakukan bedah minor saja, dan tentu saja saya hanya akan seperti mengajukan argumen saya aja atas karya saya. Ini jadi seolah saya seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuh saya sendiri. Tapi teman-teman nanti bisa membantah atau kemudian memberikan penilaian sendiri yang berbeda dengan yang akan saya paparkan. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan perspektif yang berbeda atau berpendapat apa sajalah kalau sudah membaca sebelum saya ya. Kalau diizinkan nih Pak ya, saya kemarin baca itu kan latar belakangnya kalau tidak salah Petrus ya itu ya. Ya, Petrus. Kalau ya terkait ini kan sebenarnya nih MC nggak apa-apa ya, boleh ya. Nggak apa-apa. Mengambil peserta Sambil merokok boleh ya? Iya, ngomong. Nah, ini cukup jadi pertanyaan saya karena untuk kondisi sekarang kan cerita itu mungkin sudah cukup jarang lihat orang-orang itu. Bahkan tadi mungkin Mas Putu bisa relate karena sudah ada pada waktu itu. Sedangkan kalau saya sendiri hanya dengar ceritanya itu tipis sekali gitu loh. Makanya kok setelah tadi sampai penulisan ini baru lalu ya, kalau saya tidak salah tadi di kondisi yang sekarang kok tema yang diangkat itu kok Petrus gitu loh. Nah itu mungkin ada. Suaranya putus-putus ya? Iya, kayaknya kelempar malah ini, Mas Budi. Ya. Sepertinya sudah tertangkap maksudnya ya Mas Ranang ya. Jadi kenapa kok diangkatnya sekarang padahal ini materi yang sudah sangat lama. Petrusnya itu. Gimana Mas? Itu bertanya ya? Saya kurang dengar. Tapi kurang lebih seperti yang disampaikan Mas Putu. Oh itu. Itu ya. Ini kayaknya ada di situ nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, monggo. Terima kasih. Halo. Terus? Iya, putus-putus. Ya, mengapa mengambil ini ya, maksudnya menulis cerpen ini? Ya ini sebenarnya ada gagasan liar aja karena saya menulis
harus menulis cerpen dan harus tetap menulis untuk media. Ya kadang-kadang saya mencoba mencari bahan-bahan yang belum diambil ya. Tapi terutama ini adalah lebih ke problem psikologi sebenarnya. Atau ya sebenarnya ini aja, langsung kita ke PowerPoint aja ya, biar teman-teman bisa langsung membaca. Bisa ditayangi Mas, biar saya bisa membaca. Gimana ya? Sebentar. Atau saya tak buka sendiri, gimana ya? Udah Mas. Udah. Udah. Bentar Mas. Atau saya mencari sendiri aja. Ini udah di halaman pertama ini. Nah ini halaman pertama ya. Ini bedah cerpen Malam Pertobatan. Jadi menjadi informasi dasarnya adalah judul Malam Pertobatan. Judulnya adalah cerita pendek. Penulis Ranang Aji SP, saya sendiri. Penerbit adalah Kompas Digital. Diterbitkan bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober ya. Jadi ringkasannya adalah Baron, seorang perampok di tahun 1983, tiba-tiba digelisahkan oleh maraknya orang-orang mati di dalam karung. Semua yang mati itu adalah preman. Mereka mati dibunuh oleh sekelompok yang disebut penembak misterius. Dua teman Baron adalah di antara korban itu. Keadaan itu membuat Baron ketakutan dan menyembunyikan diri dalam rumah. Suatu malam, setelah dicekam merasa gelisah dan ketakutan, Baron berpikir untuk menyelamatkan dirinya dengan pulang ke rumah orang tuanya yang lama tak dikunjunginya. Baron juga berniat bertobat. Tapi ketika dia keluar rumah untuk pulang ke orang tuanya, sekelompok orang mencegatnya dan menembaknya. Nah, ini adalah ringkasannya. Kemudian slide yang kedua. Nah, kita memasuki dalam mulai membedah dengan melihat dari perangkat sastranya ya. Jadi mulai dari unsur intrinsiknya ini adalah kita mulai dari tema. Tema adalah ide fundamental dan seringkali universal yang dieksplorasi dalam sebuah karya. Jadi tema di dalam cerpen ini, slide kedua, slide selanjutnya. Ini tema yang memang kemudian saya desain ya, maksudnya dalam tema yang harus saya angkat di sini adalah ketakutan dan perlindungan. Jadi dalam Malam Pertobatan, tema yang menonjol adalah ketakutan manusia yang terjebak dalam situasi yang terjepit. Ada dua kemungkinan ketika seseorang terjepit atau terancam. Pertama, ia melawan dengan membabi buta, seperti seekor hewan di antaranya dengan cara bunuh diri. Respon ketakutan itu muncul dari persepsi bahaya yang mengarah pada konfrontasi atau melarikan diri, menghindar dari ancaman. Atau kemudian kita kenal sebagai respon fight or flight, yang dalam kasus ketakutan ekstrim, horor dan teror dapat berupa respon beku atau kelumpuhan. Dalam kasus Baron, kondisi itu dilewati dan membuatnya kembali pada fitrahnya. Artinya Baron kemudian memilih flight ya, menghindar. Artinya dia bisa melawan dirinya dengan cara mencoba menghindari dengan kembali pada fitrahnya, kebaikan. Maksudnya dia menyatakan ingin bertobat. Respon flight atau mencoba kembali pada fitrah baiknya sebagai manusia dengan cara melakukan pertobatan kembali pada orang tuanya sebagai naluri seorang anak yang berlindung pada orang tuanya. Semua respon itu terjadi pada situasi Baron dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian, meskipun kematiannya ternyata tidak dapat dihindari. Terus tema yang lainnya adalah takdir dan kematian.
Kematian adalah sebuah takdir tak terhindarkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua makhluk tidak akan mampu memajukan atau mengundurkan kematian sebagai ketetapan Tuhan. Baron memiliki kosakata itu melalui ucapan ayahnya di masa lalu. Keyakinan itu kemudian mendorongnya pulang ke orang tuanya untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Takdir sebagai suatu ketetapan yang bersifat ilahiyah dalam waktu, dalam bentuk ataupun seperti juga kematian, ada hal yang tak mungkin terhindarkan. Dalam cerita Oedipus karya Sophocles kita juga mendapatkan kesimpulan itu. Oedipus yang berusaha lari dari takdirnya, membunuh. Oedipus kan peramal gitu ya, bahwa dia akan membunuh ayahnya dan menikah ibunya. Tapi justru ya ketika melarikan dari takdir itu dia semakin dekat pada takdirnya. Nah, demikian juga dengan Baron sebenarnya ada tema-tema takdir dan kematian di dalam cerpen itu. Kemudian di perangkat sastra lainnya adalah unsur dalam cerpen lainnya adalah motif ya. Yang disebut motif adalah struktur berulang, kontras atau perangkat sastra yang dapat membantu mengembangkan dan menginformasikan tema utama teks. Artinya dalam motif kita akan akan kemudian semua yang terjadi dalam kejadian-kejadian secara berulang itu kemudian akan merujuk pada tema utama. Jadi dalam cerita ini kita mendapatkan selanjutnya Mas. Ini dalam cerita ini kita mendapatkan tindakan-tindakan yang berulang yang merujuk pada rasa takut Baron, seperti duduk, berdiri, melihat keluar, tiduran, kaget dan sebagainya yang seluruhnya memperlihatkan sebagai motif dalam cerpen ini, yaitu ketakutan atau kecemasan. Berikutnya Mas Putu. Nah, kemudian unsur lainnya adalah simbol. Simbol adalah objek, karakter, figur atau warna yang digunakan untuk mewakili ide atau konsep abstrak. Seterusnya, nah, kita coba melihat simbol dalam cerpen ini. Baron adalah sebuah simbol, atau Baron sebagai karakter utama dalam cerpen itu menjadi simbol kekuatan yang runtuh. Kekuasaannya di masa lalu sebagai seorang preman atau perampok yang selalu menindas runtuh oleh perburuan para penembak misterius yang menjadi kekuatan yang lebih besar. Penembak misterius sendiri menjadi simbol tirani Orde Baru, meskipun memiliki sifat yang ambivalen atau bergantung pada kebutuhan perspektif siapa untuk menilainya baik atau buruk pada posisi itu. Kemudian unsur lain adalah sudut pandang atau point of view. Dalam cerpen ini kita akan mendapati bahwa narator adalah orang ketiga maha tahu yang tak terbatas. Maksudnya di sini orang ketiga ya. Narator maha tahu terbatas digunakan dalam cerpen Malam Pertobatan. Penggunaan orang ketiga terbatas ini memungkinkan untuk menerapkan teknik show don't tell dalam cerita ini. Deskripsi lebih dominan digunakan dari narasi dan dialog. Selanjutnya, dari unsur gaya, cerpen ini menampilkan gaya formal dan endingnya tertutup. Cerita berakhir dengan klimaks sebagai sifat takdir yang tercermin dalam tema dan motif cerita. Cerita ini juga memperlihatkan gaya dari bentuk tragedi. Sebuah tragedi mensyaratkan sebuah plot yang mendorong karakter melakukan tindakan yang berakhir tragis dan melahirkan katarsis atau rasa simpati dan ketakutan. Itu konsepnya Aristoteles ya, kalau tragedi itu. Jadi kalau dalam tragedi itu kan ada persyaratan tentang karakter tidak boleh mendahului plot-plot, itu mendorong karakter melakukan satu tindakan yang kemudian melahirkan peripetia, apoteosis, kemudian tragedi itu yang kemudian melahirkan katarsis. Konsepnya seperti itu cerpen ini. Kemudian itu selesai, maksudnya untuk bedahnya, maksudnya bedah dalam konteks cerpennya tadi. Artinya
saya hanya kemudian mencoba menawarkan gagasan saya dalam konstruksi cerpen saya. Artinya pembedahannya hanya seperti itu, bukan saya tidak membuat penilaian saya sendiri karena yang harus menilai kan orang lainnya. Jadi konsep desain dari konstruksi cerpen Malam Pertobatan itu adalah seperti itu. Tapi ini cerita pendek ya Mas ya. Oh ini saya sebenarnya karena ingin mengakomodasi tawaran dari panitia kemarin yang menawarkan, jadi saya mencoba memberikan. Jadi kita berbicara tentang cerita pendek. Jadi cerita pendek pada dasarnya adalah cerita yang baru muncul di abad 19 ya awalnya. Jadi cerpen dengan pemaknaan modern itu lahir di abad 19, sekitar 1880-an. Ini catatan dari Kevin Hayes ya dalam A Journey Through American Literature. Awalnya cerita pendek itu kan dulu semacam sketsa itu ya, zamannya Washington Irving itu. Kemudian berkembang dengan Edgar Allan Poe itu yang menulis dengan penggunaan biasanya cerpen di awal-awal dulu kan memang selalu pertama bersifat realis, yang kedua kemudian penggunaan point of view-nya itu orang ketiga yang maha tahu. Tapi Edgar Allan Poe memulai dengan penggunaan aku atau dengan point of view orang pertama. Itu pertama kali ada Edgar Allan Poe. Nah, cerpen adalah cerita pendek yang ditulis antara 500 hingga 20.000 kata. Itu cerpen yang disebut cerpen. Di atasnya 20.000 sampai 30.000 kata itu adalah novela. Nah, cerpen yang panjangnya di bawah 500 itu disebut atau 500 sampai 500 sampai 2.000 kata itu disebut flash fiction kalau di Amerika atau di Eropa ya. Yang di bawah 500 kata itu disebut microfiction. Tapi kalau di Indonesia kayak seperti itu mini kata ya, fiksi mini ya, kayak itu sebenarnya. Tapi banyak orang yang salah kemudian menempatkan itu. Artinya banyak orang yang menyebut flash fiction adalah yang seperti cerita fiksi mini itu. Padahal sebenarnya flash fiction yang dimaksud kalau di Amerika itu definisinya ya 500 sampai 2.000 kata itu adalah flash fiction. Sampai sekarang pun misalnya kayak Alice Munro yang mendapatkan Nobel untuk cerpen itu kan kalau kita baca panjangnya pasti di atas 10.000 kata sampai 15.000 kata. Di Indonesia aja karena tradisinya adalah di media cetak yang terbatas ruangnya, kemudian yang kemudian menjadi tradisi yang dikenal ya flash fiction itu sebenarnya. Jadi 500 sampai 2.000 kata itu maksimal. Nah, cerpen itu adalah cerita yang menceritakan satu karakter dan satu peristiwa. Persis juga dengan novela sama seperti itu. Artinya di sana hanya panjangnya yang berbeda ya dengan novela ya. Berbeda dengan novel yang memiliki banyak karakter dan subplot gitu ya. Saya kira ini dulu aja cukup, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Atau yang lain masih ada? Oh ya, aliran sastra. Ciri aliran sastra ya. Di dalam cerpen, di dalam sastra seni sebenarnya kita mengenal banyak aliran. Seperti dalam cerpen ya, sekarang kita kita fokuskan pada sastra cerpen. Aliran pertama yang digunakan dalam cerpen itu adalah realisme. Itu munculnya pertama kalau cerpen sebenarnya di Amerika tadi ya,
Washington Irving, Allan Poe, kemudian menyeberang ke Eropa, terutama Perancis, yang kemudian melahirkan aliran realisme yang dari Honoré de Balzac itu. Terus kemudian ada Gustave Flaubert yang menulis Madame Bovary. Kemudian ada siapa, Guy de Maupassant itu, yang Necros yang terkenal itu tulisannya. Nah, di abad 19, realisme itu menjadi ciri utama, yang kemudian disusul oleh modernisme di abad 20, kemudian postmodernisme. Nah, dalam konsep realisme sendiri adalah menghadirkan realitas subjektif dan bercerita tentang masyarakat menengah ke bawah. Biasanya kalau dalam realisme seperti itu. Di abad yang sama, di tahun-tahun yang tidak terlalu berbeda, kemudian seperti Émile Zola itu kan kemudian terinspirasi membuat naturalisme. Naturalisme itu sebenarnya juga realisme, hanya saja dengan versi yang realisme yang tanpa harapan. Artinya kalau naturalisme itu bercerita tentang keadaan seseorang yang dia tidak mampu melawan kekuatan alam yang besar, termasuk kekuasaan ya di sini. Jadi tidak ada harapan sama sekali, pasti kalah di situ ketika dia berhadapan dengan kekuatan yang besar itu. Itu dalam naturalisme cirinya seperti itu. Kemudian kalau Victorian itu dia abad yang sama, di abad 19, di masa Ratu Victorian itu ada, kita mengenal seperti Charles Dickens itu juga itu. Nah, berbedanya kalau Victorian dengan realisme atau naturalisme adalah sisi moralnya. Artinya di dalam ciri khas aliran di Victorian itu adalah bertujuan membawa moral dalam fiksi. Jadi kalau kita menemukan cerita-cerita yang dengan semangat moral itu sebenarnya turunannya dari Victorian itu, di masa-masa Victoria itu. Nah, di masa modernisme berbeda. Modernisme itu udah nggak ada moral, artinya tujuannya itu adalah estetika, artistik. Jadi dalam modernisme itu kan lahir di sekitar 1890-an hingga tahun 1930 berakhir. Itu modernisme yang dan semangatnya adalah ada frasa yang dari tulisannya siapa tuh namanya, yang dari Amerika itu, judulnya Make It New, Ezra Pound menulis di tahun 1920 sebuah kumpulan isi yang berjudul Make It New, dan itu menjadi doktrin kaum modernis itu. Jadi modernisme itu kemudian dicirikan dengan eksperimental, avant-garde, kemudian mencari bentuk-bentuk baru dengan ciri-ciri kehancuran, terpinggirkannya manusia, feminisme, LGBT, dan lain sebagainya. Nah, itu berakhir pada sekitar tahun 40, artinya aliran modernisme itu selesai sudah. Dan kita baru gandrung kan sekarang. Setelah itu baru postmodernisme. Postmodernisme itu lahir di sekitar, embrionya sudah di tahun 40-30, akhir 30-40, tapi resmi tahun 70-an baru kemudian muncul istilah postmodernisme itu. Dan ciri-cirinya adalah ironis dan kias, ketidakpastian kontekstual, dan agak menyeberang dengan ciri-ciri modernisme sebenarnya. Ciri-ciri artistiknya ya penggunaan teknik pastiche, intertekstual, dan sebagainya. Mungkin ini dulu, nanti kita bisa berdiskusi. Ada lagi mengucapkan? Ini nanti aja ya. Siap, Mas. Oke. Ya, kita sambil diskusi aja, Mas. Sambil ngalir. Ya. Oke, ini kebetulan sebenarnya angkat tangan nih, Mbak Nofri Susan. Oh, Mas Nofri. Ya. Mas Nofri kan
Mas Iya. Nofris. Kalau sorry. itu istri saya itu nanti. Oh, maaf. Silakan. Oke, senang sekali di forum ini. Udah lama pengen diskusi sama Mas Ranang Aji SP. SP saya pikir saya sarjana pendidikan ya, ternyata Surya Putra. Baik, saya Nofri Susan. Saya secara profesi saya ini disebut sosiolog dari UNER itu ya, Universitas Airlangga. Dan selama ini saya hampir semua cerpen-cerpen Mas Ranang saya baca, dan saya pikir semua cerpen itu layak difilmkan. Karena menurut saya gini, dari yang dibedah Mas Ranang tadi sebenarnya memang nggak dalam. Jadi tadi moderator kan sempat menyebutkan begini, ini sebenarnya kan kisah lama itu ya, tahun 1983 gitu kan, kok sekarang baru muncul gitu. Nah, saya akan melihat secara sosiologis. Kalau Mas Ranang tadi kan aspeknya sastra ya, jadi saya nggak paham tentang genre atau perspektif dalam sastra gitu. Malam Pertobatan ini dalam konteks sosiologis menggambarkan bagaimana individu siapapun itu berada di dalam struktur politik yang pertama menggunakan kekerasan. Artinya pada era itu adalah era di mana penjahat bisa dibunuh, ya, preman bisa dibunuh tanpa menggunakan penegakan hukum. Nah, maka cerpen ini memang memiliki kekuatan, terutama untuk meningkatkan literasi kebudayaan, literasi bagi masyarakat. Bagaimana sih sejarah Indonesia dalam fase-fase tertentu, terutama kalau di sini konteksnya kan era Orde Baru ya, dan Orde Baru di situ struktur politik sangat represif, penuh dengan kekerasan. Kemudian penegakan hukum nggak terjadi, entah itu preman atau aktivis kritis bisa ditangkap tanpa mekanisme pengadilan. Nah, jadi dari cerpen ini yang saya tangkap adalah bagaimana menggambarkan suasana tekanan yang begitu kuat dari satu rezim terhadap masyarakat, sehingga bisa dibandingkan dengan era ini. Jadi kalau kita membaca cerpen kemudian kita berbandingan gitu ya, terutama cerpen yang sifatnya historis atau sifatnya sejarah gitu. Dan ini merupakan poin yang sangat penting bagi generasi-generasi sekarang yang banyak ya dalam pengalaman saya sebagai sosiolog, sebagai pendidik itu bacaannya kurang. Kalau sekarang, zaman dulu ketika membaca buku kuliah itu ya, membaca buku 1 bulan ditarget bisa 10 buku selesai. Sekarang 1 bulan 1 buku aja susah gitu. Nah, kehadiran cerpen Mas Ranang ini saya pikir sangat bagus untuk melihat konteks historisnya, konteks sejarah politiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara fenomenologis, bagaimana individu yang memiliki tindakan-tindakan yang disebut sebagai penyimpangan, tindakan yang menyimpang sebagai kriminal, ternyata memiliki peluang untuk melakukan yang disebut sebagai pertobatan. Dan proses pertobatan itu ternyata juga sangat terkait dengan konteks struktur masyarakatnya. Sehingga di sini saya jadi membayangkan bahwa untuk bisa menciptakan satu individu dalam masyarakat yang luas ini, yang bisa menciptakan hal baik gitu ya, menciptakan tindakan-tindakan baik atau membangun kesadaran yang baik, itu membutuhkan struktur besar, struktur politik yang pada sisi yang lain ada ketegasan-ketegasan tertentu, itu dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, hanya saja kritik saya terhadap karya Mas Ranang ini ya, tidak ada penggambaran yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada penggambaran bagaimana konteks politik, bagaimana konteks satu rezim yang sebenarnya yang terjadi pada preman itu adalah buah dari satu produk kekerasan struktural, istilah teoretiknya ya, atau kekerasan yang diciptakan oleh negara tapi tidak bertanggung jawab, tidak ada proses penegakan hukum dan lain sebagainya. Digambarkan ditemukan dalam karung gitu ya, mayat-mayat dalam karung dengan penembakan misterius,
istilahnya Petrus lah ya, zaman dulu penembakan misterius itu. Jadi seperti itu. Kalau apa yang saya lihat dari cerpen Mas Ranang, dan bagi kami kalangan ilmuwan sosial, sosiolog itu sangat berterima kasih sekali dengan karya ini, Malam Pertobatan, dan juga beberapa karya yang lain. Mas Ranang banyak memberi kritik terhadap lingkungan gitu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan struktural yang tidak ramah lingkungan, dan itu jangan-jangan kebijakan green economy dalam G20 juga hasil dari pembacaan cerpen Mas Ranang gitu ya. Oke, saya pikir seperti itu dulu. Terima kasih Mas Nofri, luar biasa memperkaya dari sudut pandang sosiologi ya. Monggo Mas Ranang, tanggapannya Mas, tanya enggak? Saya ya terima kasih atas kritik dan apresiasinya dari Mas Nofri tadi. Dan saya harus menjawab kritiknya tadi, artinya apa yang disampaikan Mas Nofri tentang kurangnya penggambaran tentang setting politisnya ya. Ya saya memang dalam membuat cerpen ini dengan jumlah kata yang hanya 1.500 kata itu tidak memungkinkan untuk kemudian mengeksplorasi lebih dalam, lebih luas ya. Tapi kemudian di situ kan ada simbol-simbol yang artinya masyarakat juga di masa lalu pasti akan kemudian mengkaitkan memori mereka, dan itu mereka paham tentang apa itu Petrus dan apa itu Orde Baru. Dan dalam cerpen ini lebih pada penggambaran secara psikologis sebenarnya. Jadi misalnya dalam realisme tadi ya, dalam realisme itu kan banyak turunannya tuh. Di antaranya ada realisme psikologi. Nah, realisme psikologi itu ya lebih memfokuskan pada penggambaran karakter itu dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, Baron adalah karakter yang dalam problem itu, artinya dia memiliki beban psikologis yang kemudian ya saya tadi tergambarkan dalam tema dan motif tadi, seperti itu Mas Nofri. Begitu Mas Jadi itu Mas. Betul. Suaranya saya. Kayak suaranya Mas Budi. Mas, saya itu sebenarnya menahan tidak memberikan informasi ini. Ternyata kita itu satu kota ya Mas Ranang ya. Di Magelang Mas Ranang. Loh, Mas Putu Magelang. Saya lahir dan besar di Muntilan, Mas. Wow, loh kita tetangga. Iya, saya di Kalimagor, di Pertowetan. Masya Allah, ternyata. Dan Mas Ranang, sebenarnya saya punya pengalaman yang agak dekat dengan Baron ini, seperti Baron, karena bapak saya itu seorang pemahat gitu, seorang pematung, dan punya sanggar gitu, namanya Sanggar Alam di depan SMK di Negara. Kalau Mas Ranang kayaknya paham itu, arah Muntilan itu Mas, di Muntilan. Nah di situ karena Sanggar Alam, jadi orang bisa keluar masuk dalam kondisi yang gondrong dan bertato, karena seolah-olah itu seniman gitu kan. Saya ingat saya kecil itu ada 3 orang, ini malah jadi persis tokohnya Mas Pak, tokohnya yang di Malam Pertobatan itu. Ada 3 orang yang datang ke rumah dengan posisi yang pura-pura tanda petik menjadi stafnya Bapak itu untuk pura-pura bisa memahat gitu ya. Tapi Bapak tahu gitu bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang dicari penembak misterius. Jadi tinggal di rumah saya itu lama itu mereka bertiga itu. Dan terakhir hilang. Kata Bapak itu, waduh, jangan-jangan sudah kena ini. Tapi sampai sekarang kita nggak dengar kabarnya. Makanya saya setelah sebenarnya ingin menyampaikan di awal, tapi kayaknya seru lah diobrolkan. Apalagi setelah ingat kita sama sekota, ini jangan-jangan Mas Rana juga punya pengalaman yang serupa gitu. Karena memang di sekitaran Magelang itu dulu banyak sekali Iya, pertama dulu bapak saya sering cerita itu waktu dia mengajar dari Solo ke Magelang itu kan di jalan bertemu gitu. Saya dapat cerita itu. Terus kemudian ketika dipindah di Magelang itu saya punya teman bapaknya itu mati dibunuh, maksudnya dibunuh Petrus itu karena bapaknya memang gali.
Di Magelang kan ada itu Fajar Menyingsing itu, Fajar Menyingsing. Iya benar. Memang kelompok galian itu. Golongan anak liar gitu, gali. Iya, golongan anak liar kali. Dan dari kelompok itu Fajar Menyingsing namanya. Bapaknya teman saya itu. Begitu Mas Utul. Oh, kita harus ketemu nih di Magelang nih. Boleh Mas, saya tapi posisi sekarang di Bekasi Mas. Kalau Mas nanti pulang kampung, insya Allah deh. Okay. Siap. Okay. Tadi melengkapi sekali ya Pak Mas Nofri Susan ya. Luar biasa dari sudut pandang sosiologis dan yang memang karena sudut pandang Mas Ranan di psikologinya ya, kejiwaannya, jadi tidak mengangkat zaman strukturalnya ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Silakan. Monggo. Ternyata ini. Bang LJ kayaknya itu yang kata Mas. Silakan. Oke, saya akan bahas kemarin sudah Japri sama Pak Ranang terkait ini ya, cerpen ya. Salah satunya nanti yang kita akan bacakan tentang salah itu Pak Ranang. Catatan seorang veteran ya, itu nanti tentang gaya penulisan yang cerpen tapi pakai angka ya, satu per baitnya itu. Kalau itu kan nggak umum sih buat saya pribadi ya. Saya sering baca cerpen tapi yang penulisannya dengan gaya penulisan seperti itu masih baru pertama kali kemarin. Loh kok lucu sih? Saya pikir puisi, tapi cerpen kayak gitu. Dan yang kedua adalah ini, saya tertarik banget tentang ini ada cerpen dari Jawa Pos, tapi tanggal 2 ini Pak Rana. Judulnya itu Topeng Ireng. Topeng Ireng ya, itu tahun 2001 ya. Iya, ini Januari 2001. Yang saya tanya itu apakah memang panggilan jiwa Pak Ranang itu menyampaikan, di situ saya baca beberapa cerpen ya, selalu ada itu tadi apa namanya itu kegelisahan Pak Ranang tentang kalau di Topeng Ireng itu ada kata-kata malas ke birokrasi karena pasti rumit. Nah, yang paling yang saya gregetan itu tentang Topeng Ireng ini adalah endingnya itu dia kan ini sebenarnya sesuatu yang lazim ya. Kalau pemain suatu apa namanya ke tradisional, seniman tradisional kan selalu pakai, mungkin dia jadi media, jadi kesurupan, tapi akhirnya dia bisa didatengin arwahnya minta tolong kalau saya meninggal, disampaikan ke pihak orang tua kalau anaknya meninggal dan sebagainya. Akhirnya beberapa hari kemudian ditangkap polisi karena dugaan pembunuhan. Nah, seperti itu. Endingnya wes seperti itu. Jadi saya baca, aduh, terus nasibnya apa ya? Apa itu memang teknik cerpen itu gantungnya seperti itu sih, Pak? Itu dua hal itu. Terima kasih. Iya. Mas Budi. Mas LJ itu Mas Budi ya? Bukan. Oh. Beda. Terima kasih. Iya. Iya, Mas LJ, apa? Yang pertama tadi cerpen catatan seorang veteran. Itu sebenarnya konsep lama sebenarnya. Artinya itu yang disebut epistoleri. Epistoleri itu memanfaatkan dokumen-dokumen seperti koran, wawancara, atau catatan harian, dan sebagainya. Artinya epistoleri menggunakan dokumen-dokumen kemudian dialihkan dimanfaatkan sebagai media untuk bercerita. Dan itu udah lama, misalnya Goethe itu di abad berapa Goethe ya? Goethe abad 18 ya. Kemudian yang Frankenstein itu, Shelley itu juga menulis seperti itu. Kemudian Nicolas Gogol itu juga menulis catatan harian seorang gila. Juga Luxun di Cina itu juga menulis catatan harian seorang gila. Dan saya cuma mengikuti konsep itu aja. Dan misalnya bahasa basi, yang pemenangnya bahasa basi kemarin, lomba eksperimen di tahun 2018 itu ada salah satu pemenangnya, dan saya kebetulan ditunjuk oleh Taman Budaya Jawa Tengah untuk mereview
Nah, saya kaget kenapa ini cerpen eksperimental. Artinya eksperimental itu adalah masuk dalam modernisme, dan modernisme itu adalah eksperimental tadi, mencari hal yang baru. Nah, yang menang itu menggunakan epistolary, artinya tidak baru, tapi menang. Kayak gitu. Nah, yang kedua, topeng ireng itu juga dengan konsep yang disebut Kafkaesque. Franz Kafka itu dikenal dengan Kafkaesque. Artinya Kafkaesque itu adalah konsep yang ada serangan yang tiba-tiba mendadak terhadap seseorang yang bersifat absurd, tapi dia kemudian mencoba melawan, tapi meskipun tetap kalah gitu. Itu konsepnya Kafka. Makanya ada kalau novelanya kayak Metamorfosis itu kan kayak gitu. Si Gregor Samsa bangun di pagi hari tiba-tiba menjadi kecoa kayak gitu. Nah, itu konsep Kafka itu. Kemudian ada trial itu juga. Dan kalau ending tadi, maksudnya kalau ending itu ya semua penulis pasti berusaha untuk mencoba mendapatkan twist gitu ya, twist ending gitu ya. Tapi biasanya kalau twist ending dalam konsepnya Aristoteles itu adalah tragedi tadi, itu yang ya sebenarnya ada rumusnya itu, ada rumusnya. Makanya kemudian kalau dalam tragedi itu, dalam konsep Aristoteles bisa dibaca di Poetika, itu mensyaratkan bahwa plot itu kemudian mendorong karakter. Karakter itu yang kedua, bukan dia seperti realisme psikologi kan karakter yang kemudian utama yang mendorong cerita. Tapi dalam tragedi pasti plot mendorong karakter bertindak, kemudian dia berhadapan dengan situasi yang rumit, yang kemudian ada istilah peripetia, pembalikan, kemudian ada semacam pengakuan atau anagnorisis, baru kemudian terjadi tragedi dan melahirkan katarsis. Artinya tragedi dalam konsep Aristoteles itu adalah bertujuan untuk menghadirkan katarsis tadi. Katarsis itu rasa simpati, kasihan, atau rasa ketakutan ketika kita membacanya. Pembersihan jiwa kayak gitu. Begitu Mas Haji. Luar biasa ya. Jadi penasaran. Terima kasih. Artinya maksudnya setiap cerita atau cerpen itu kan selalu dalam sastra, karena seni itu kan selalu memiliki konsep-konsep tertentu ya. Dan kita sebagai kreatornya pasti juga bisa melakukan, bisa mengikuti konsep yang sudah ada, itu yang paling mudah untuk rumus penggunaannya. Yang kedua kita bisa menciptakan sendiri, pasti itu tuntutannya seperti itu. Begitu. Siap. Banyak ilmunya ini, menginspirasi sekali. Makasih Mas Rana. Ya, selanjutnya masih ada mungkin satu penanya lagi kali ya. Pak Putu tak tanya ya. Dalam. Oh, Pak Ki Pujo, silakan Ki. Monggo. Pak Ranang. Kalau 83 Petrus memang saya pernah dengar juga itu. Dulu waktu itu akhirnya jadi biang ketakutan, jangan keluar-keluar nanti ketemu sama Petrus. Memang kebetulan di tetangga desa ya ada beberapa sih kantong mayat gelangsi itu. Waktu itu jadi ingat itu. Itu karena medannya medan hutan ya di sekitar rumah. Nah, yang saya tanya masalah cerpen ini karena ya kita cerpenis banget ya. 1.500 kata itu hanya. Saya bikin beberapa kata aja sulit, ini 1.500 kata hanya. Ini waktu bikin cerpen Malam Pertobatan ini dibikin 1 kali take setengah jam atau mungkin 1 jam atau bagaimana ini kisahnya ini ya, dibalik bukannya ini. Makasih Pak. Ya, sejujurnya itu saya bikin sekitar beberapa jam, maksudnya dari sekitar jam 2 malam sampai pagi lah. Kemudian ada editing itu ya, pokoknya ya ditambah kalau editing kemudian ya ada 2-3 hari lah sebelum saya kirimkan ke media. Artinya ya rata-rata saya menulis ya sekitar karena saya biasa menulis malam ya, maksudnya saya nggak tidur, biasanya nggak tidur semalaman, tapi tidur sebelum jam 9 itu. Saya bangun jam 1 biasanya, terus kemudian disitulah waktu saya menulis. Dan biasanya ya itu sekitar
waktu itu kemudian selesai di hari yang sama. Cuma tepat waktunya saya lupa. Tapi ada proses editing yang itu yang memang harus kita nggak boleh tergesa-gesa juga sebenarnya kalau untuk proses editing, karena ketika kita membaca ulang itu kadang-kadang kan kok elek ya, ganti lagi dibaca lagi kok elek ya, kayak gitu terus sampai kebutuhan mendesak kita untuk mengirimkannya, ya kan. Butuh honor. Ya. Enggak, tadi karena kan enggak, ini repotnya ini kan tidak baca itu loh saya, Mas. Tidak baca secara utuh juga enggak paham juga ini. Ini kisahnya gimana, coba menarik, ada Petrusnya, ada itu, jadi ingat masa lalu itu. Nah, terus kalau kita cari di browsing kan hanya ada berapa berapa kalimat itu ya. Memang banyak natural banget dulu, jadi enak gitu anunya. Ya, Itu di Quran itu sekarang kan semakin pendek, Mas. Dulu masih ada ruang-ruang agak panjang. Bahkan Kompas saja sekarang itu yang cerpen saya yang terakhir yang dicetak ya, maksudnya judulnya Akhir Malam Seorang Pelukis Tayyib itu terbit di bulan Maret. Itu kan saya harus diminta memotong sekitar 500 kata itu atau lebih itu. Jadi mereka sekarang semakin membatasi jumlah kata ya. Nah, di KR Kedaulatan Rakyat itu bahkan sekarang cuma 500 kata itu maksimal. Memotong kita 500 kata berat juga tuh Mas ya. Iya, 1 jam Mas itu Mas. Saya ingat itu 1 jam sore lah, pokoknya jam 4 jam 3 dia Mas Hilmi itu hubungin, Bu. Bisa nggak memotong ini karena kita butuhnya sekian aja. Ya udah, karena dimot ya saya harus kerja keras. Seharusnya akhirnya saya potong. Ya waktu itu ada keluhan dari Bu Liango yang dari dalam publishing Amerika itu. Ini gimana, Nang? Ini kok dipotong kayak gini nggak? Poin-poin pentingnya nggak kebawa gitu Mas ya. Kalau 500 kata itu kan banyak itu semua. Iya, ya Mas Hilmi juga sepakat seperti itu karena ada penggambaran batin yang hilang kayak gitu kan. Iya. Tapi itu harus dilakukan karena memang ya kebutuhan ruang yang terbatas itu tadi. Iya, medianya soalnya. Iya, begitu Mas Pujo. Oh ya, sudah bisa tergambar lah sedikit, ada pencerahan karakternya gimana, sosoknya gimana. Iya. Makanya kemudian kalau kita membuat cerpen yang dengan sependek itu sebenarnya, makanya kemudian ada ini dari Kurt Vonnegut ya, sastrawan Amerika yang memberikan tips itu. Bikin pembuka itu yang memiliki kedekatan awal dengan akhir. Artinya langsung kalau istilah struktural itu dalam struktur sastra dalam cerita itu kan ada istilah in media res itu. Nah, pembuka itu harus langsung pada posisi di mana orang langsung tahu problemnya, masalahnya kayak gitu. Dan kemudian jangan, nggak boleh berbelit-belit lah, maksudnya kemudian harus padat gitu kan. Ada detail tapi relevan, artinya relevan dengan problemnya itu loh, dengan masalahnya. Karena dia menarik membaca ya Mas ya. Iya, pertama karena itu kan menarik membaca untuk di media tuh. Dan itu juga bisa digunakan dalam teks-teks yang panjang sebenarnya. Dengan model in media res itu. Yang langsung di pertengahan masalah. Artinya pembaca langsung dihadapkan pada, langsung tahu, oh ini masalahnya seperti ini. Karena mereka juga nggak akan bosan akhirnya, karena langsung tahu masalahnya dan mengikuti karakter menyelesaikan masalahnya itu. Siap. Cukup ya Ki Pujo? Oke, sip, mantap. Sukses selalu. Ini saya tadi sudah berharap ini pertanyaan terakhir, teman. Ternyata ada beberapa yang jawab. Aku boleh nggak tanya? Boleh. Wah, apalagi ibunya Genitri, saya nggak berani. Monggo Bu ini. Enggak gitu. Kalau tanya langsung sama Pak Rana mah diplesetin ini ya, ML ya, main Mobile Legend mulu. Iya, gini.
ini kan cerpennya mengungkap satu gerakan underground ya Pak ya, gerakan yang saya sebenarnya nggak ada sih di tahun itu, saya belum lahir, cuman pernah mendengar. Nah, kalau saya sih mau tanya, kok berani gitu loh Pak Rana, nggak takut gitu. Terus batasan sebuah karya sastra itu kan dulu banyak cerita ya Pak, kalau nulis terus ditangkep gitu kan ya. Nah, batasannya supaya, karena ini sejarah sih sebenarnya juga penting diungkap, juga penting untuk kami generasi yang nggak ada di waktu itu. Tapi juga saya baca itu takut gitu loh Pak, maksudnya kok berani ya nulis gitu. Batasannya itu seperti apa gitu. Ya, itu aja pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau penulis nggak perlu membatasi diri ya, artinya memang harus berani ya. Karena memang tugas penulis kan menyuarakan sesuatu ya. Setiap seniman, penulis itu sebaiknya kan harus memiliki keberpihakan terhadap sesuatu ya. Dia harus berani bersuara gitu loh. Apapun itu. Dan resikonya ya harus diambil, kayak Pramuja itu, terus Rendra itu kan masuk penjara waktu itu. Kalau ini kan nggak ada apa-apa karena Orde Baru udah selesai. Aman ya. Udah selesai, aman. Nggak ada masalah ya. Tapi intinya itu, kita harus sebagai penulis, sebagai seniman memang harus berani bersuara, karena itu inti dari apa? Paling tidak sisi dari posisi kita yang jelas itu sebagai memiliki sedikitlah kemuliaan apa ya berani menyuarakan suara kemanusiaan gitu. Harus diambil resikonya. Amanah peradaban. Kalau kita tidak memiliki keberpihakan terhadap sesuatu, pasti kan kita nulisnya juga ngambang, nggak jelas apa gitu kan. Pasti cari sana sini. Tapi kalau kita ada sesuatu yang memang kita ingin suarakan, itu kan enak, itu lebih memandu kita untuk lebih memudahkan berkarya. Demikian. Iya, sukses ya Pak ya. Soalnya genre-genre sejarah, genre ini kan memang ya menarik sih gitu loh. Dan jarang kalau saya mengamati sekarang itu jarang yang mau riset, jarang yang mau ini, jadi kadang berkarya itu ya bener Pak Ranang tadi itu apa, ngambang ya. Karya-karya yang anak-anak itu kalau saya lagi diskusi sama mereka itu ya Allah, suruh riset, suruh baca, suruh ini tuh sulit gitu. Dan ketika menemukan karya seperti Pak Ranang itu kita pasti langsung bilang dalam banget gitu. Iya, terima kasih, sukses Pak Ranang. Terima kasih Bu Liis. Jadi kalau menulisnya mungkin nggak lama ya Mas ya, tapi kan risetnya sudah panjang gitu ya, dengan banyak ada pengendapan, ya betul. Konsumsi. Ya riset kita memang ya, sepanjang kita bernafas ya, maksudnya setiap hari bisa riset, maksudnya dengan membaca, dengan bergaul, dengan apapun lah gitu. Kemudian mengendapkan. Cukup ya teman-teman. Mas Budi masih nyalain mic kayak ini, pengen nanya juga. Saya memantau kondisi aja nih Mas. Kalau misal sudah cukup mungkin bisa dilanjutkan, tapi kalau masih ada yang penasaran ya kayaknya tetap kita lanjutkan ya, karena waktunya memang sudah sesuai untuk ke acara berikutnya. Siap Mas Budi. Jadi ini Mas Anang, kita ada sebelum nanti closing statement, bahasa Indonesia yang itu pesan penutup dari Mas Anang. Ini ada yang mau dipersembahkan teman-teman nih katanya. Oh ya. Silakan Mas Budi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk ilmu sebanyak itu yang disampaikan kepada kita, walaupun dengan waktu yang begitu singkat. Terima dengan maksimal ya, tapi tentu saja ini sebuah pemikiran baru buat kita, sebuah informasi baru buat kita, yang harapan kita semua tentu saja ke depannya bisa menghasilkan karya yang setidaknya mungkin bisa mendekati karya yang sudah dihasilkan oleh Pak Ranang ya. Enggak ya? Oh iya, oke. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali acara kita pada malam hari ini. Tapi tentu saja setiap pertemuan akan ada perpisahan, dan harapannya perpisahan ini hanya di acara ini ya,
dan kita akan ada kesempatan lain untuk bertemu di acara-acara lain yang memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pengetahuan, dan juga memberikan pemikiran-pemikiran baru pada kita. Mungkin dari Pak Ranang ada yang ingin disampaikan kepada kita semua yang bisa merangkum dari semua yang maksudnya tadi sudah disampaikan pada kita itu secara garis besar gitu, mungkin ada wejangan-wejangan buat kita lah yang masih sangat awam sekali ya kan dibandingkan. Wah, berat. Monggo Pak Ranang, dipersilakan. Luar biasa, makasih banget. Tapi bukan wejangan ini. Wah, tapi makasih Mas. Saya mungkin hanya ingin mengatakan bahwa seluruh kegiatan malam ini membuat saya menjadi bersemangat dan merinding dengan penampilan teman-teman membacakan Putri Reading, Bu Kristi, Bung Ilji, Bung Jahanam, dan teman-teman yang pertama tadi ya. Terima kasih atas apresiasi teman-teman Genitri yang rasanya sangat luar biasa bagi saya. Saya sungguh sangat tersanjung, meskipun agak malu juga dengan prestasi teman-teman seperti Bu Wulan dan Bu Duwita. Tapi setidaknya di malam ini saya melihat masa depan sastra kita akan menjadi lebih optimis, menjadi lebih bercahaya dan hidup di masa depan. Terima kasih Kak Gita Jele. Siap, terima kasih. Dan tepuk tangan paling meriah kita berikan kepada Pak Ranang yang telah memberikan waktunya kepada kita semua. Semoga ke depan lebih sukses dan filmnya semoga lancar dan memberikan pengalaman yang mungkin kita selama ini hanya tahu dari cerita-cerita, mungkin nanti setelah filmnya selesai bisa melihat, oh gambarannya ternyata seperti ini, dan bisa tergambar di kita bagaimana dulu sejarah pernah terjadi di negara kita. Semoga memicu semangat teman-teman juga nih untuk menulis sesuatu yang tadi mungkin dibilang berani, dibilang mungkin ini bisa membahayakan kita apa segala macam, tapi tentu saja kerangka utamanya adalah karya sastra, dan karya sastra itu tentu saja bebas untuk kita berekspresi tanpa ada rasa takut akan hal-hal yang mungkin mengancam kita, dan harapannya tentu kita bisa bebas berekspresi tanpa ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Terima kasih Pak Ranang yang sudah sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih kembali. Oke, Mas Budi. Ya, ada request di chatting itu. Oh, jika berkenan Mas Ranang membaca puisi hujan, katanya Mas. Gimana? Itu di chatting ada yang minta Mas Ranang bacain puisi hujan. Waduh. Ini mohon maaf, nyiapin amplop enggak? Ini nyuruh bisa baca nyiapin puisi. amplop nih. Berat Putri Reading. Ini sebaiknya Bu Iis yang membacakan itu. atau Mas Putu. Monggo. Bagaimana? Kalau saya yang baca takutnya ngedrop nih, tadi udah bagus. Wah, terakhir punchline kan nggak lucu ya. Saya bisa aja. Saya minta didoain aja agar ranking saya naik di Mobile Legends. Wah, Mobile Legend lagi. Kalah terus. Ya memang beliau ini unik ya, benar-benar unik, penulis, ya puisinya bagus, tapi kadang kalau di chat ya bentar Bu Iis masih Mobile Legend. luar biasa sekali ya. Nggak Bagaimana mau ini? nih Pak Ranang. Saya nggak percaya diri. Nggak percaya diri, baik. Oke, mungkin Diwakilin ke Mas Putu. Atau Bu Iis. bagaimana Mas Putu? Apakah menyambut? Oh Mas Putu yang cowok.
Ayo Kak Putu. Saya kirim ya Pak Putu. Putu ya. Boleh, Saya boleh. kirim. Ini waktunya agak molor nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita malam ini merdeka. Siapa tahu Mas Putu nanti jadi figuran di filmnya itu kan lumayan Mas. Oh iya. Nah, Target ini penjual karung, juga nggak tahu. Penjual karung. penjual karung yang buat. Loh itu peran yang penting, walaupun figuran penting itu karungnya ini kan bisa. Oke, monggo Mas Putu. Bisa apa? Takutnya ini udah Beneran ada ya zaman dulu ya di karung-karung gitu ya. ada. Ada. Saya melihat langsung. Saya lihat langsung ayatnya. Oh, ini Berangkat malah. sekolah itu kami ngelihat Oh keren. di pinggir sawah. Ngeri Oh, saya. ya keren toh Mbak, yo medeni kok keren. Lihat mayat kok keren. Bukan, dia lihat mayat tapi dia nggak terpengaruh. Keren kan itu. Tapi Keren. memang Ya, banyak yang waktu itu saya bertobat loh itu. takut, Mbak. Masih kecil. Masih banyak yang SD. menghapus Ya Pak tato. Putu, sudah saya kirim Pak Putu. Siap. Iya. Fang itu yang keren Pak, yang Fang. Waduh. Grup yang Grupnya. Coba ya Mas, punten kalau nggak bagus. Wah, sekali langsung mantep ini. Romantis sekali ini puisinya. Banyak Pak Putu, banyak yang romantis dan kebanyakan romantis kalau cerpennya kan seperti itu ya, seperti veteran gitu-gitu Pak Ranang. Tapi kalau puisinya itu, aduh ya Allah. Kalau ngomongin senja, kalau ngomongin langit itu ya Allah, Masya Allah, romantis sekali. Kalau saya pulang Mudilan ketemuan kita Mas. Cocok itu. Pak Putih ikutan satu. Ada Pak Eka ya, Pak Eka masih ada. Pak Budi, Pak Eka masih Ya. ada. Oh, baik, monggo. Jadi ada Pak Eka yang akan memberikan sedikit wejangan juga ya mungkin untuk kita semua. Monggo pada Pak Eka dipersilakan. Saya sangat mengagumi malam ini ya, terutama Putu itu luar biasa ya, bagus. Penghayatan kita membuat kita menghidupi sastra gitu ya, menghidupi cerpen. Saya juga sangat gembira tadi ada yang menyebut Bapak Cerpen Indonesia M. Kasim, itu saya kira saya cek itu dan memang dia mulai menulis cerpen itu pada umur 24 tahun 1910 itu ya. Itu saya kira pengetahuan yang penting buat kita. Cerpen itu yang mengubah pandangan orang, yang cerpen itu yang mempunyai daya gugah dan daya ubah yang sangat baik. Dan saya mengharapkan malam ini bisa memberikan inspirasi buat kita untuk lebih serius, untuk lebih produktif, terutama produktif ya. Produktivitas itu terasa tinggi malam ini. Dan saya sangat menghargai ini. Terima kasih, malam ini akan terkenang lama. Dan rekaman untuk malam ini saya kira bisa dibagikan seluas-luasnya sebagai contoh yang baik. Terima kasih Budi Iis ini yang telah mengundang saya untuk hadir malam ini. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa Genitri itu harus hidup, betul ya? Genitri itu harus menjadi komunitas yang konkret, yang nyata. Karena memang Genitri itu memberikan keteduhan dan memberikan refleksi yang baik. Karena Genitri itu adalah bahan untuk tasbih, bahan untuk berdoa, bahan untuk merenung. Dan saya mengharapkan teman-teman itu bisa menanam Genitri di rumah masing-masing gitu. Dan pada akhirnya Genitri itu akan menjadi kekayaan spiritual kita semua.
saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Genitri menjadi lambang, Genitri juga menjadi hal yang sangat nyata. Terima kasih banget. Terima kasih Mas Lejar, terima kasih Nugroho Putu Warsito, terima kasih semuanya. Terima kasih Iya. banget. Terima kasih. Terima Pak kasih. Eka, Bu Terima Dianta. kasih, Pak Pak Eka. Eka. Ya, memang malam ini saya juga merasa berbeda ya dari malam-malam sebelumnya. Jadi benar-benar dari satu karya kita itu bisa saling menginspirasi. Dari cerpennya Pak Ranang bisa difilmkan, dari cerpennya Pak Ranang bisa saya puisisasikan, dibaca oleh teman-teman, dan saya merasa malam ini kami mencapai sebuah kemerdekaan berkarya gitu ya. Jadi saya bisa menulis sampai 7 lembar, kemudian teman-teman welcome aja dengan 7 lembar puisi itu dibaca bareng-bareng gitu, dan ya itu gambaran bahwa pasti karya kita tetap akan ada yang membaca, bahkan menjejakkan dan mengembangkan seperti itu. Tetap semangat untuk semuanya, dan pada kesempatan kali ini sekalian saya juga mau bilang tadi ya, saya saksi mata perjuangan Bu Dwita. Memang di beberapa bulan terakhir ini, Bu Dwita ini pelanggan buku di toko saya yang setiap bulannya mengeluarkan dari kos pribadinya untuk mensupport taman bacanya di sana gitu, dan nilainya sampai ratusan ribu. Nah, dalam bulan ini saya berinisiatif Genitri menggalang donasi buku Bapak Ibu untuk menunjang kegiatan beliau di sana, karena memang dari ceritanya silakan komunikasi sendiri dengan Bu Dwita, kondisi di sana itu bagaimana gitu. Jadi saya hanya melihat kita wajib untuk mencerdaskan bangsa ya, dan semuanya harus saling support. Jadi Genitri membuka donasi buku untuk kami kirimkan ke Cilacap. Alhamdulillah sudah terkumpul hampir 500 untuk di rumah saya buku. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi, karena 500 itu kalau ditata itu cuman dua lemari plastik Bapak Ibu gitu. Dan di sana kebutuhannya memang mudah-mudahan berkembang juga bisa untuk memajukan daerahnya Bu Dwita. Jadi ini benar-benar kerja yang nyata. Saya ajak teman-teman untuk bersama-sama supaya Bu Dwita tidak merasa sendirian berjuang. Itu saja. Terima kasih Pak Budi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Is. Iya. Baik. Langsung dikirimkan ke saya ya, maksudnya ke alamat saya bisa, langsung ke alamat Bu Dwita juga bisa. Donasi buku, bukan donasi uang ya, donasi buku. Baru maupun bekas gitu, karena saya kemarin sudah kena tipu. Ada yang ngaku ngirim uang ternyata nggak masuk dan saya harus kembalikan, untungnya nggak sampai kembali gitu. Jadi kami menerimanya donasi buku. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini telah terlaksana dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Ranang yang telah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini, kepada para pengisi acara, kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan para peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf juga tentu dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat banyak kekurangan, dan wabil khusus saya sebagai pembawa acara terus tentu saja banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara-acara berikutnya. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit sekalian ya. Ya, monggo silahkan pusreng kembali. Masih semuanya.